Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Ulangan pasal 9. Musa menyampaikan salah satu peringatan paling penting sebelum Israel memasuki tanah perjanjian. Ia berkata, "Dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Di seberang sungai itu ada bangsa-bangsa yang lebih besar, kota-kota yang berkubu tinggi, orang-orang enak yang terkenal bertubuh besar. Secara manusia, Israel tidak memiliki alasan untuk merasa percaya diri. Namun Musa berkata, Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu." Perhatikan sekali lagi pola yang berulang dalam kitab Ulangan. Bukan Israel yang berjalan sendirian. Tuhan selalu mendahului umatnya. Saudara, ada kalanya kita berdiri di depan sungai Yordan dalam kehidupan kita. Di depan kita ada tantangan baru, ada pelayanan baru, ada tanggung jawab baru, ada keputusan besar, dan semuanya tampak lebih besar daripada kemampuan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, yang menentukan kemenangan bukan besarnya kemampuan kita, tetapi kehadiran Tuhan yang berjalan di depan kita. Namun setelah memberikan penghiburan itu, Musa segera memberikan peringatan. Ia berkata, "Janganlah kau katakan dalam hatimu, oleh karena jasa dan kebenarankulah Tuhan membawa aku masuk untuk menduduki negeri ini." Inilah bahaya yang sangat halus. Setelah menerima berkat, manusia mulai berpikir bahwa ia memang pantas menerimanya. Padahal Musa berkata dengan sangat tegas, "Bukan karena kebenaranmu." Bahkan kalimat itu diulang beberapa kali dalam pasal ini. Mengapa Musa mengulanginya? Karena ia tahu betapa mudahnya manusia menganggap anugerah sebagai hak. Saudara, kita juga bisa jatuh ke dalam pola pikir yang sama. Kita mulai berpikir, Tuhan memberkati saya karena saya rajin melayani. Tuhan memakai saya karena saya lebih baik. Tuhan mengasihi saya karena saya lebih taat. Padahal Alkitab berkata, semua yang kita terima adalah anugerah. Musa bahkan mengingatkan bahwa sejak keluar dari Mesir, bangsa Israel sering memberontak terhadap Tuhan. Lalu ia menceritakan kembali peristiwa Gunung Horeb. Ketika Musa menerima loh batu yang berisi hukum Allah, bangsa Israel justru membuat anak lembu emas untuk disembah. Betapa ironis, di saat Tuhan sedang memberikan perjanjian, umatnya sedang melanggar perjanjian itu. Ini menunjukkan betapa dalamnya kecenderungan manusia untuk berdosa. Saudara, mengapa Musa mengingatkan semua kegagalan ini? Bukan untuk mempermalukan Israel, tetapi supaya mereka tetap rendah hati. Supaya mereka tidak pernah lupa bahwa jika hari ini mereka masih menjadi umat Tuhan, itu bukan karena mereka selalu setia, melainkan karena Tuhan tetap setia. Bukankah ini juga Injil? Kalau keselamatan bergantung pada kebaikan kita, tidak seorang pun akan selamat. Tetapi keselamatan diberikan karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tidak ada ruang untuk kesombongan. Hanya ada ruang untuk ucapan syukur." Saudara,
semakin kita mengenal kasih karunia Allah, semakin rendah hati kita. Semakin kita memahami betapa besar pengampunan Kristus, semakin kecil keinginan kita untuk meninggikan diri. Karena kita sadar, semua adalah anugerah. Renungan hari ini menegaskan, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, keselamatan, pelayanan, berkat maupun kesempatan adalah kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia tidak akan membanggakan dirinya, tetapi akan memuliakan Tuhan yang telah mengasihinya terlebih dahulu. Pertanyaan refleksi buat kita. Apakah kita pernah merasa bahwa Tuhan memberkati kita karena kita lebih baik daripada orang lain? Bagaimana pemahaman tentang kasih karunia Allah membuat kita semakin rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau menerima kami, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih karunia-Mu yang besar. Ampuni kami jika kami pernah membanggakan diri dan melupakan bahwa semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Bentuklah hati kami menjadi rendah hati. Biarlah kami selalu mengingat bahwa tanpa Kristus kami tidak memiliki apa-apa. Tetapi di dalam Kristus kami menerima segala sesuatu oleh kasih karunia. Kiranya seluruh hidup kami hanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.